Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat, Tritunggal ataupun Trinitas adalah doktrin agama Kristen yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu, namun hadir dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana ketiga pribadi ini memiliki esensi, kedudukan, kuasa, kemuliaan yang sama, yang setara. Nah, apakah ada di kitab Kejadian? Tentu saja ada. Tapi sebelumnya saya baca 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Saya ulangi. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ketiganya adalah satu. Nah, bagaimana dengan kitab Kejadian? Saya baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan 26. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat ini jelaskan bahwa ada Allah, ada roh Allah yang melayang-layang dan ada firman Allah. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di ayat ini ada kata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu merujuk pada jamak, lebih daripada satu. Itu makna kata kita sobat. Paham ya? Saya baca lagi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14 supaya sobat mengerti, supaya sobat paham. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman tadi telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke sobat, ada pribadi ya. Saya baca lagi, Kejadian 3 ayat 8 dan 22. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Di Kejadian 1 tadi, roh Allah melayang-layang. Kalau di sini, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Saya baca ayat berduanya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kembali ada kata kita. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Itu firman Tuhan Allah sobat. Ada kembali kata kita. Apakah ada lagi? Tentu saja. Kejadian 11 ayat 7 sampai 9. Oke, saya baca. Baiklah kita turun dan mengacau walaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kembali ada kata kita. Nah, sekarang sobat yang merenungkannya sendiri ya. Kalau kami sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa sobat. Oke. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin sobat, memahaminya. Tuhan memberkati. Shalom.